Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu bagi semua sahabat IPC dimanapun berada. Selamat datang di video pembelajaran pengembangan sumber pembelajaran IPA. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep dasar pengembangan sumber pembelajaran IPA. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang gak kalah penting, yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kenapa sih kita perlu menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik? Yuk, kita cari tahu. Setiap siswa itu unik, dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar dengan visual, ada yang lebih suka audio, ada juga yang kinestetik. Ada yang cepat memahami materi, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Nah, dengan memahami karakteristik siswa, kita bisa mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bayangkan kalau kita membuat sumber belajar yang terlalu sulit atau terlalu mudah, pasti siswa akan kesulitan atau malah bosan. Lalu, bagaimana cara menganalisis kebutuhan belajar siswa? Kita bisa melakukan observasi di kelas, memberikan angket atau kuesioner, atau melakukan wawancara dengan siswa. Kita juga bisa melihat dari hasil belajar mereka sebelumnya. Selain karakteristik siswa, kita juga perlu menganalisis kurikulum dan standar kompetensi IPA yang berlaku. Tujuannya adalah agar sumber belajar yang kita kembangkan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, kalau tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa memahami konsep sistem pencernaan manusia, maka sumber belajar yang kita buat harus fokus pada materi tersebut. Dengan melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang cermat, kita bisa mengembangkan sumber belajar IPA yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sumber belajar yang baik akan membantu siswa memahami konsep IPA dengan lebih mudah, meningkatkan motivasi belajar mereka, dan pada akhirnya, meningkatkan hasil belajar mereka. Jadi, ingat ya Sobat IPA, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik adalah langkah penting dalam pengembangan sumber pembelajaran IPA. Jangan sampai kita melewatkan tahapan ini. Demikianlah pembahasan kita tentang analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada sesi selanjutnya, kita akan membahas pengembangan media pembelajaran IPA. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video kami berikutnya. Teruslah belajar.